Ini adalah contoh selection if dengan else. Jadi tadi tanpa else, ini dengan else. Penulisan dalam bahasa C++ nya seperti ini. If kondisi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desain Algoritma. Pada materi struktur dasar algoritma, kita akan membahas 3 struktur, yaitu sequence, selection, dan repetition. Untuk video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang selection. Baik, kita lanjut ke selection atau pilihan. Nah, ini gambarnya dengan simbol decision atau belah ketupat ini ya. Jadi pasti ada output 2. Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Nah, ini adalah selection atau pemilihan. Jadi struktur pemilihan ini merupakan suatu implementasi algoritma dalam pemecahan suatu masalah dengan berbagai alternatif jawaban yang tersedia. Harus mengambil keputusan untuk memilih salah satu jawaban yang tepat. Untuk masalah selection ini ada switch dan case, yaitu perintah if dan perintah switch dengan case. Oke, kita akan bahas satu persatu perintah if dan switch dengan case. Nah, ini adalah contoh selection if. If juga dibagi-bagi. Nah, yang pertama ini adalah if tanpa else ya. If tanpa else. Bentuk umum dari algoritma ini adalah if kondisi then, kemudian pernyataannya jika kondisi bernilai benar. Jadi tidak ada else. Ini contoh selection if ya. Di sini nih, perhatikan yang angka ini, penulisan yang ada di dalam tanda kurawa ini. X dan Y itu adalah integer. X sama dengan 10, Y sama dengan 10. If jika X lebih besar sama dengan Y, say out. Say out, maka tulis X lebih besar atau sama dengan Y. NL ya, selesai. Nah, ini adalah kondisi atau contoh selection if. Jadi tanpa else. Nah, kita keluarkan filenya if ya, contoh if. Nah, ini seperti biasa penulisan untuk bahasa C++ diawali dengan include IOStream. Kemudian di dalam tanda kurawa kita tuliskan in X sama dengan 10, in Y sama dengan 10. Artinya ada dua buah bilangan X dan Y, angkanya sama. Jika X lebih besar sama dengan Y, maka say out. X lebih besar atau sama dengan Y. Jika X lebih besar dari sama dengan Y, maka say out X lebih besar atau sama dengan Y. Kemudian say out lagi, tulis nilai X dan nilai Y. Nah, ini kira-kira bakalan muncul tidak ini teks X lebih besar atau sama dengan Y? Oke, kita compile. Nah, ini hasilnya X lebih besar atau sama dengan Y. Karena nilai X sama dengan Y, maka ini akan muncul, say out-nya akan muncul. Kenapa? Karena sama, nilai X dan Y nya sama. Tapi kalau kita rubah, misalkan kita rubah nih, jika X nya misalkan 5 nih. Nah, kira-kira jika X nya 5, apa yang terjadi? Kita save, kita coba compile. Nah, maka tidak akan muncul. Nah, ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena nilai X nya kurang dari Y. Kalau misalkan 15, Y ini akan muncul. Kenapa? Karena X lebih besar dari Y ya. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah contoh selection if dengan else. Jadi tadi tanpa else, ini dengan else. Penulisan dalam bahasa C++ nya seperti ini. If kondisi, kemudian pernyataan 1, kemudian else. Nah, ini berarti ada else. Ini dipisahkan dengan tanda kurawa ya. Ada
Jadi setiap pernyataan itu ditutup dengan kurawal. Kemudian di sini ada penulisan if dan else-nya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya penulisan dalam C++. Ini ada dua bilangan, X dan Y. X sama dengan 7, Y sama dengan 10. Jika X lebih besar daripada Y, maka cout X lebih besar atau sama dengan Y. Else selainnya, jika tidak gitu ya, maka cout X lebih kecil daripada Y. Nah, ini kebalikan dari yang if tadi tanpa else. Jadi kalau misalkan ini ada pilihan yang lain, maka ini akan keluar aksi yang lain ya. Jadi di sini kalau misalkan X lebih besar daripada Y, tulisan X lebih besar atau sama dengan Y. Kalau tidak, maka akan ada tulisan X lebih besar lebih kecil daripada Y. Kemudian ini perintah cout untuk menampilkan kembali nilai X dan Y. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Kita coba langsung buka di dev-nya saja. Nah, kita open file if else ya. Nah, ini. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Include your string using namespace std titik koma in main dalam kurung, kemudian tanda kurawal, kemudian masukkan pernyataannya ya. Nah, ini ya ada dua belah bilangan. Kita coba jalankan seperti apa. Kita save dulu, lalu kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Nilai X 7, nilai Y 10, maka cout-nya adalah X lebih kecil daripada Y. Kita coba rubah bilangannya, kita coba balik. Kita balik, X itu 10, Y itu 7. Apa yang terjadi? Kita save, kita compile. Nah, ini yang terjadi. Maka hasilnya adalah X lebih besar atau sama dengan Y ya. Ini adalah fungsi if dengan else. Artinya ada dua pilihan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka ada kondisi yang kedua. Nah, itu adalah if dengan else. Oke, kita kembali ke materi. Kita coba close dulu. Nah, itu adalah contoh selection if dan else. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah selection if ditambah else if ya. Jadi ada lagi ini if ditambah else if ya. Nah, untuk penulisan dalam bahasa pemrogramannya seperti ini. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka ada kondisi yang kedua. Jika kondisi 1, kondisi 2 tidak terpenuhi, ada kondisi 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah if dengan else if. If dengan else if. Penulisan dalam C++-nya seperti ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Ada dua bilangan, X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Jika X lebih dari Y, lebih besar daripada Y, maka cout X lebih besar dari Y. Else if, jika tidak, maka akan muncul X lebih kecil daripada Y. Jika tidak termasuk kedua-duanya, maka cout X sama dengan Y. Nah, ini contoh daripada if dengan else if. Maka resultnya, hasilnya seperti ini. X sama dengan Y, nilai X 10, nilai Y 10. Kita coba praktekkan ya. Nah, kalau misalkan kita rubah nih, X-nya jadi 5. Nah, apa yang terjadi? Kita save. Kalau misalkan X-nya 5, Y-nya 10, maka yang mana yang akan muncul? Pasti yang kedua kan, X lebih kecil daripada Y. Kita coba ya. Kita coba jalankan, compile.
Nah ini ya, X lebih kecil daripada Y. Nah itu ya, jadi ini adalah menggunakan fungsi if dan else if ya. Jadi ada tiga kondisi. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka ada kondisi kedua. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka ada kondisi 3. Nah ini adalah penulisan bahasa C++ untuk if dengan else if. Kemudian contoh selection yang menggunakan switch. Dalam bahasa pemrograman C++ ini ditulisnya seperti ini. Ya, ditulisnya seperti ini. Jadi ini untuk menuliskan secara pemilihan secara berurut ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada kode menu ya. Jika menulis A, maka akan keluar Jogja. Jika menulis B, maka akan keluar Haspadang, dan seterusnya. Dan ini bisa lebih banyak. Nah, ini adalah contoh daripada selection switch. Nah, kita coba praktekkan di dev C++. Nah, ini adalah penulisan daripada untuk switch dengan case ya. Nah, ini kalau kita tambah juga bisa, misalkan kita tambah ini, tambah F ya, kemudian ini kita tulis tambah F. F ini khas, misalkan khas Jakarta ya. Nah, ke sini. Oke, kita coba save ya. Jadi ada A sampai F. Kita coba jalankan. Ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, jadi masukkan kode menu. Misalkan kita tulis A ya, maka akan keluar khas Jogja. Kita coba F misalkan ya. Kita tulis F, khas Jakarta ya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk fungsi switch dengan case. Demikianlah penjelasan tentang selection, dan kita ketemu di video berikutnya, yaitu masih di struktur dasar algoritma, yaitu bagian yang ketiga, yaitu tentang pengulangan atau repetition. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.